Jadi perbedaan kita sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Insya Allah kita itu nanti sholat Idul Fitri dulu, ya. Nah, kalau sholat Idul Fitri itu disunnahkan makan dulu, ya. Jadi makan dulu sebelum pergi ke tempat sholat. Kalau sholat Idul Adha disunnahkan tidak makan dulu sebelum sholat, ya. Kok beda? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas, mudah-mudahan Allah meridhoinya, berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri, tidak berangkat sholat pada hari Idul Fitri hatta yakula tamaratin, sehingga beliau makan beberapa kurma. Akhrajal Bukhari wa fi riwayatin malaqatin wa wasallaha Ahmad, dan menurut riwayat Ahmad wa yakulhunna ifradan, beliau makan satu persatu. Saya baca satu lagi supaya pas. Wa ani ibni Buraidah an abihi, dari Ibnu Buraidah dari ayahnya radhiyallahu anhuma qala, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, ia berkata, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW la yakhruju yaumal fitri, tidak keluar pada hari Idul Fitri hatta yat'ama, kecuali ia makan dulu. Wala yat'amu yaumal adha hatta yusolliya, dan beliau tidak makan pada hari Idul Adha sampai ia sholat dulu. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Shahihul Muhibban. Jadi perbedaan kita sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Insya Allah kita itu nanti sholat Idul Fitri dulu, ya. Nah, kalau sholat Idul Fitri itu disunnahkan makan dulu, ya. Jadi makan dulu sebelum pergi ke tempat sholat. Kalau sholat Idul Adha disunnahkan tidak makan dulu sebelum sholat, ya. Kok beda? Iya, karena Idul Fitri yang tadi saya katakan didahului dengan puasa yang panjang, puasa wajib. Ini menandakan bahwa iftar, ya, jadi berbuka, supaya kita tahu ini tidak puasa. Jadi anjurkan makan dulu. Makan apa, Ustadz? Ini Rasulullah makan kurma, beberapa kurma. Beliau makan kurma satu-satu. Iya, nawar dewi jeplok nongin repot nanti. Ya, jadi satu-satu. Sekedar untuk supaya tidak dianggap puasa. Ngumut permen monggo, nyakot sandal monggo, umpamanya, ya. Jadi ngincipi makan apa gitu, lalu berangkat ke sholat Id. Nanti kalau sholat Idul Adha dianjurkan, disunahkan tidak makan dulu. Apakah tidak boleh makan dulu, Ustaz? Boleh, lewat tengi luwe, Pak, ya. Nggak suwe nduk nggone kono ngeblak gak makan soalnya, ya. Tapi diupayakan. Karena apa? Antara sebelum Idul Adha dan Idul Adha itu tidak ada perbedaan, karena tidak ada puasa yang panjang yang wajib. Terus lagi dianjurkan, disunnahkan berangkat sama pulangnya itu beda, ya. Kalau umpamanya sholatnya di sini, wasik umpamanya nang musola, ngubeng kono di sini, ini, cedek repot ini, ya. Jadi kalau bisa antara
berangkat dan pulang itu beda ya. Lebih bagus kalau searah seperti kita tawaf ya. Jadi sini umpamanya begitu. Kalau bisa, kalau nggak bisa monggo ya. Yang penting menyelisihi. Nah, saya itu biasanya kalau ke masjid juga menyelisih, Pak. Karena rumah saya tengah-tengah, jadi berangkat sini, pulang sini umpamanya. Jadi ada menyelisihi setiap ke masjid begitu. Nah, kalau sholat Id itu dianjurkan atau disunahkan ya. Ada pertanyaan?